Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kita sudah melampaui pada pertemuan yang ke-7. Dan kemarin kalian sudah melakukan latihan penilaian tengah semester. Dan penilaian tengah semester akan dilaksanakan pada minggu depan. Kita akan membahas tentang latihan PTS itu sendiri yang dilakukan ada 10 soal dan 8 penilaian pilihan ganda dan 2 uraian. Yuk kita bahas satu persatu. Untuk di pertama kali adalah di soal yang pertama. Apa tuh soal yang pertama? Yaitu bahwa perhatikan contoh berikut ini: pertukaran pemuda dan belajar antar negara, produk impor mudah ditemui di masyarakat. Yang ketiga, perusahaan multinasional berkembang di berbagai daerah. Yang keempat, ada perubahan moda transportasi dari kereta kuda menjadi mobil. Dan yang kelima, bergantian alat bajak tradisional menjadi traktor. Yang berdasarkan contoh tersebut, fenomena globalisasi ditunjukkan pada angka apa? Angka berapa? Yuk kita bicara tentang fenomena globalisasi. Apa toh fenomena globalisasi? Fenomena globalisasi adalah globalisasi yang saat ini terjadi di masyarakat. Dan intinya pada globalisasi itu ada 3 hal, yaitu pertama adalah perpindahan penduduk dari negara satu ke negara lain. Yang kedua adalah perdagangan tanpa batas. Dan yang ketiga adalah sistem informasi tanpa batas. Jadi ada 3 fenomena tersebut akan melahirkan bahwa yang namanya fenomena globalisasi berarti berdasarkan soal tersebut berarti menunjukkan pada nomor 1, 2, dan 3. Oke, kita melangkah kepada soal yang kedua, yaitu perhatikan gejala tersebut. Gejala sosial berikut ini: masyarakat menggunakan cara berpikir rasional, negara dunia terlibat dalam pasar bebas. Yang ketiga adalah ilmu dan teknologi diterapkan dalam proses produksi. Yang keempat, masyarakat dapat berinteraksi tanpa batas dan lebih efisien. Yang kelima, karya seni dipublikasikan secara bebas melalui teknologi informasi. Nah, gejala sosial yang menunjukkan ciri globalisasi terdapat pada angka berapa? Oke, kita bicara tentang gejala sosial pada ciri globalisasi. Bahwa tadi kita sudah dijelaskan bahwa yang namanya fenomena globalisasi itu ada 3, yaitu pertama adalah perpindahan penduduk dari negara satu ke negara yang lain. Yang kedua adalah perdagangan tanpa batas, dan yang ketiga adalah sistem informasi tanpa batas. Nah, dari ciri globalisasi itu berarti dari berdasarkan fenomena tersebut berarti jawabannya pada nomor 2, 4, dan 5. Sekarang pembahasan yang ketiga. Perhatikan ciri-ciri berikut ini. Ada pengembangan industri oleh investor asing cenderung ditentang. Kerjasama bilateral di bidang ekonomi produk unggulan sangat didukung. Kebijakan pembatasan barang impor cenderung ditentang. Perjanjian perdagangan globalisasi cenderung ditentang. Perdagangan bebas didukung karena dapat memperjelas globalisasi. Ciri pro-globalisasi. Kalau kita bicara tentang pro-globalisasi, berarti kita bicara tentang apa? Pro-globalisasi itu adalah kondisi yang senada dengan globalisasi. Dengan demikian tercermin pada nomor 2, yaitu kerjasama bilateral sangat didukung. Kenapa produk unggulan sangat didukung? Karena itu bisa memacu ciri khas dari negara tersebut. Kenapa nomor 5 iya? Karena dengan perdagangan bebas maka ada persaingan bebas. Namun kita harus memperhatikan yang nomor 3, yaitu ada pembatasan impor yang mempunyai harapan agar barang dalam negeri bisa dipergunakan oleh masyarakat kita sendiri. Nah, berarti jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Sekarang pembahasan yang nomor 4. Berkembangnya internet memungkinkan generasi muda mengakses informasi tentang apa saja dari mana saja. Akibatnya mereka lebih mengenal dan lebih bangga pada simbol-simbol budaya dari luar negeri daripada simbol-simbol budaya bangsanya. Kasus di atas menunjukkan bahwa globalisasi menjadi tantangan bagi kita karena menyebabkan adanya westernisasi. Kenapa westernisasi? Karena di sini ada kata lebih bangga kepada simbol-simbol budaya dari luar negeri. Nah, dari situ akan memunculkan apa? Akan memunculkan konsumerisme. Dari muncul konsumerisme muncul kriminalitas. Kenapa muncul kriminalitas? Karena ada konsumerisme kan tidak
dipandang dari dia mendapatkan uang berapa kan. Nah, itu kan memunculkan sebuah kriminalitas. Kalau dia keuangannya dia nggak mencukupi untuk dia konsumen, maka muncul yang namanya kriminalitas. Dari situ muncullah meningkatnya angka kriminalitas di sini. Kemudian pembahasan yang kelima adalah perhatikan data-data berikut ini. Warganet adalah pengguna internet yang berpartisipasi aktif dalam media internet. Hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia tahun 2016 menunjukkan bahwa mayoritas pengguna internet di Indonesia berusia 35 sampai 44 tahun. Adapun perangkat yang sering digunakan mengakses internet ialah gawai dan komputer. Jumlah pengguna internet yang menggunakan kedua perangkat tersebut sebanyak 50,7%. Diikuti pengguna yang hanya menggunakan perangkat gawai sebanyak 47,6%. Dan pengguna perangkat komputer sebanyak 1,7%. Pernyataan yang relevan terkait gejala globalisasi berdasarkan data tersebut di atas adalah kita bicara di sini adalah globalisasi. Kalau kita bicara tentang globalisasi, berarti kita menyatakan bahwa dunia tanpa batas akan memunculkan sebuah terbukanya jaringan dunia yang mewujudkan desa tanpa batas. Dari sini memunculkan ada apa? Globalisasi semakin pesat seiring dengan kemudahan akses internet. Lanjutnya adalah pembahasan yang nomor 6. Globalisasi dapat terjadi di berbagai bidang, salah satunya adalah politik. Pernyataan yang menunjukkan fenomena globalisasi di bidang politik itu apa? Oke, kita bicara. Nah, di bidang politik itu ada positif dan ada negatifnya. Yang positifnya terwujud good governance. Apa itu good governance? Good governance itu artinya apa? Adanya pemerintahan yang terbuka yang bagus, jadi dia transparan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan hubungan diplomatik. Karena transparan, maka hubungan mereka bisa menerima orang lain. Nah, dari situ menciptakan perdamaian dunia. Namun di sisi lain ada negatifnya, yaitu negatifnya adalah bahwa negara berkembang mengikuti kebijakan negara maju. Nah, inilah yang memunculkan ada kesepakatan internasional tidak jalan dengan kondisi masyarakat. Nah, inilah yang memunculkan sebuah kesenjangan bahwa terjadi pengaturan hanya diatur saja. Oke, lanjut. Pembahasan yang nomor 7. Presiden mengeluarkan kebijakan terkait penurunan harga BBM. Kebijakan ini ditetapkan karena harga BBM dalam negeri mengikuti perkembangan harga minyak bumi di dunia yang mengalami penurunan. Ilustrasi tersebut menunjukkan ciri globalisasi yaitu kita bicara bidang ekonomi. Itu untuk memenuhi kebutuhan, transfer teknologi, memperluas pangsa pasar, dan menambah sumber devisa. Nah, kemudian terjadi penurunan harga BBM itu memunculkan apa? Nah, industri kecil semakin tidak dapat bersaing. Ada pembagian kerja yang berskala dunia. Kemudian mendorong masyarakat berperilaku konsumtif. Kemudian menimbulkan ketergantungan terhadap investasi asing dan bank dunia. Dari situ semua memunculkan yang namanya menimbulkan rasa ketergantungan dengan negara, antar negara. Oke, sekarang kita bicara tentang yang terakhir untuk pilihan gandanya, yaitu perkembangan globalisasi perlu disikapi secara bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Contoh sikap bijak dalam menyikapi globalisasi yaitu kita bicara meningkatkan sumber daya manusianya, berpegang teguh pada norma sosial, mewujudkan globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah globalisasi yang berdasarkan pada lokal atau berdasarkan dari masyarakat, kondisi masyarakat sekitar kita. Jadi globalisasi itu adalah globalisasi, yaitu artinya apa? Artinya bahwa dia meskipun globalisasi tapi dia memperhitungkan adanya kondisi-kondisi masyarakat setempat. Nah, sekarang yang keempat yaitu menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas. Dari sikap bangga itu memunculkan bahwa aku bangga Indonesia, aku mencintai produk-produk Indonesia. Ini yang akan memunculkan meskipun konsumerisme, dia akan yang konsumerisme ke masyarakat kita. Jadi kembali ke kita.